Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal CLCP yaitu Hotel Fortuna. Nah, yang pertama kita buat kerangka laporannya dulu dan atur sesuai yang ada di buku. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel bantu. Setelah semuanya beres, kita akan mengisi data-data yang masih kosong. Yang pertama, kita akan mengisi kota asal. Untuk menentukan kota asal diisi menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika dua karakter pertama dari kode kamar. Jadi kita menggunakan rumus if, lab, bawa dari kode kamar, koma 2, terus kurung tutup, sama dengan, tanda kutip, SO, tanda kutip, titik 2, tanda kutip lagi, SO untuk Solo. Dan begitupun seterusnya, sama diawali menggunakan if dan lab. Agar lebih mempermudah, kita copy saja, dan kita paste, dan kita lanjutkan, seperti yang ada di soal. Untuk yang terakhir tidak usah menggunakan if dan lab lagi, langsung saja ditulis Medan. Selanjutnya kita akan mengisi data lama tinggal. Untuk menentukan lama tinggal diisi dari perhitungan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Jadi sama dengan kurung buka, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk kurung tutup. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk menambahkan hari kita bisa custom di home. Kita blok dulu, kemudian kita ke home, pilih yang paling bawah, kemudian pilih custom. Nah, di sininya kita menggunakan tanda kutip, kemudian hari, tanda kutip lagi, lalu pilih OK. Untuk menentukan kolom kelas diisi menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel kelas dan potongan. Nah, untuk menentukan kelas kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian mid, kemudian kita bawa dari kode kamar, koma 5, koma 1, kurung tutup. Nah, selanjutnya kita bawa nama dari tabel bantu yang tadi, koma 2, kurung tutup. Nah, karena ini ada yang salah, kita lihat lagi rumusnya. Selanjutnya untuk menentukan jenis kamar diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika karakter ketiga dari kode kamar. Jadi kita pakai rumus if, kemudian mid, kemudian kita bawa dari kode kamar, koma 3, koma 1, kurung tutup. Nah, sama dengan tanda kutip, D, tanda kutip, koma, tanda kutip, double, tanda kutip. Dan begitupun seterusnya.
Nah, selanjutnya untuk menentukan tarif kamar diisi menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel tarif kamar. Untuk menentukan tarif kamar, kita harus menggunakan tabel bantu dengan cara memberi nama satu persatu. Kita menggunakan rumus if, kemudian kita bawa dari jenis kamar sama dengan tanda kutip, double, tanda kutip, koma, VLOOKUP, kemudian kita bawa dari kelas, koma, nama tabel bantu yang tadi kita sudah beri nama, koma 2, kurung tutup. Dan begitu pun seterusnya. Untuk menentukan potongan diisi apabila lama tinggal di atas 10 hari, di mana besarnya adalah kelebihan jumlah hari tersebut, dikalikan tarif kamar, dikalikan prosentase potongan sesuai kelas yang diambil dari pembacaan tabel bantu dari tabel kelas dan potongan. Untuk menentukan potongan, kita harus menggunakan tabel bantu dengan cara memberi nama dulu. Untuk potongan, kita menggunakan rumus if, kemudian kita bawa dari lama tinggal, lebih dari 10, VLOOKUP, kemudian mid, kemudian kita bawa dari kode kamar, koma 5, koma 1, kurung tutup. Kemudian nama tabel bantu yang kita sudah beri nama tadi, koma 3, koma 0, kurung tutup. Setelah itu dikalikan dengan lama tinggal, dikurangi 10, kemudian dikalikan lagi dengan tarif kamar. Dan untuk menentukan total bayar, diisi dari perhitungan tarif kamar dikalikan lama tinggal dikurangi potongan yang diberikan. Jadi sama dengan kurung buka tarif kamar dikalikan dengan lama tinggal, kemudian kurung tutup dikurangi dengan potongan. Untuk menentukan jumlah total bayar, kita menggunakan rumus sum, kemudian kita blok total bayar dari atas sampai bawah, dan begitu pun seterusnya. Untuk menentukan jumlah pakai, kita menggunakan rumus CONIF, kemudian kita blok tabel kelas, kemudian koma, kemudian kita bawa dari rekapitulasi kelas, kemudian enter. Untuk menentukan jumlah total bayar, kita menggunakan rumus SUMIF, kemudian kita blok tabel kelas, kemudian kita bawa dari rekapitulasi kelas, kemudian kita blok dari total bayar, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan membuat sort filter, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih more coffee. Nah, selanjutnya kita ganti namanya menjadi sort filter. Nah, untuk membuat sort filter, kita harus memblok dulu, lalu kita copy dengan cara Ctrl C, kemudian kita paste di bawahnya dengan cara Ctrl V.
Nah, kemudian kita carilah record menggunakan filter hanya untuk jenis kamar yaitu single dan lama tinggalnya lebih dari 8 hari. Nah, caranya dengan cara memblok dulu semuanya, kemudian pilih sort dan filter di atas, kemudian kita pilih filter, kemudian kita atur jenis kamarnya hanya singlenya saja yang kita checklist, kemudian oke, kemudian lama tinggalnya kita pilih yang lebih dari 8 hari yaitu 10 dan 12 hari. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, untuk membuat grafiknya kita blok dulu dari jenis kamar sampai ke Maret, kemudian pilih insert, kemudian pilih yang kita mau, kemudian bisa diganti juga warnanya bisa kita pilih. Kemudian kita pindahkan dulu ke bawah. Kemudian kita atur sesuai dengan yang ada di soal. Nah, begitupun yang satunya lagi, kita harus memblok dulu dari jenis kamar sampai Maret, kemudian kita pilih yang kita inginkan. Nah, untuk ininya kita bisa ubah menjadi 50 agar sama seperti yang ada di soal. Jika kita ingin menambahkan warna, kita cukup klik kanan, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Jika ingin terlihat lebih rapi, kita bisa memberikan warna yang kita inginkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.